Ingat bahwa saya harus memberikan sebuah pernyataan bahwa Allah SWT dengan Allah yang kita sembah itu beda. Itu beda. dulu Bang. Iya. Allah SWT coba tunjukkan dari mana kata Allah itu, dari kata Allah itu diambil Bang. Tunjukkan di mana, dari mana. Dulu Bang. Iya. Artinya begini Bang. Allah itu sebutan bukan nama. Allah itu sebutan bukan nama. Itu loh. Enggak, gini aja dulu. Iya, dari mana kata Allah itu Allah diambil itu sebutan, dari bahasa Yunani, dari mana? Ini sinyal siapa yang nggak bagus ya? Ya. Dari bahasa, dari kata apa Allah itu diambil? A-L-L-H itu dari mana diambil? Saya bisa tunjukkan sama Bang Raymond, menurut kitab Arabic Bible Dictionary, Allah itu bukanlah generic name tapi nama pribadi. Tunjukkan sama saya dari mana silakan, kata Bang, Allah itu diambil. Itu silakan tunjukkan Bang Raymond. Dari mana kata Allah itu diambil, dari kata dari bahasa Yunani? Dari mana? Saya tadi bilang bahwa Allah itu gelar. Allah itu gelar. Ya, tunjukkan sama saya dari mana gelar Allah itu, dari mana? Bukan nama. Dari mana begini? Literasinya. Nama itu kan gini Bang. Nama itu kan Yesus. Itu nama. Bang, kita bahas tentang sebuah kata bahasa, kita merujuk kepada leksikon, leksikografi. Anda paham leksikografi? Paham Anda? Oke, lanjut Bang. Iya, Anda paham nggak leksikografi itu apa? Ya nggak paham, lanjut. Kalau merunut kepada sebuah bahasa, sebuah bahasa, itu harus diambil leksikografi. Anda paham nggak leksikografi itu apa? Saya ajarin dulu. Paham nggak apa itu leksikografi? Bang Leman paham nggak? Kalau paham bilang paham, kalau nggak bilang nggak. Ya dia nggak paham Bang Datuk, dia nggak paham. Leksikografi itu adalah kamus. Nah, kamus besar. Nah, kita di Indonesia merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya KBBI. Ya, kita merujuk kepada tata bahasa. Itu merujuk kepada leksikografi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ALLAH atau dalam penyebutan umat Islam, Allah adalah nama sesembahan umat Islam dalam bahasa Arab. Ya. ALLAH itu diambil dari huruf Arab yang artinya yang hurufnya alif, lam, ha. Dibaca Allah. Paham ya? Dibaca Allah. Itu dari huruf Arab. Dilatinkan, dibaca secara latinnya Allah. Nah, sekarang Anda kalau merasa Allah itu adalah punya Anda, Tuhan Anda, coba tunjukkan sama saya leksikografi kamus dari mana, bahasa Yunani kah Allah itu berasal, tunjukkan sama saya. Bang Raymond, aduh ketelan ini. Ya. Jadi begini Bang ya, kenapa tadi saya bilang bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus ini beda dengan Allah yang abang ini sembah atau Allah SWT. Pertanyaan saya, dari mana kata ALLAH itu yang ada dalam model kemas abang itu? Contoh gini, besar punya saya. Ini, dari mana kata ini diambil? Ya. Udah balikin aja, jangan dipaksakan. Iya, nanti Bang Ayo Pintar yang coba jawab. Allah. Tolong Bang. Allah. Ini dari mana Bang? Nih Bang. Kasih di tengah aja Raymond ya. Kasih di tengah host. Dari. Iya. Nah, bentar Bang. Ya. Nih. Ini dari mana kata Allah ini diambil? Ini dari mana pada mulanya Allah, dari mana Bang? Kemudian
dalam Bible Abang banyak di kata-kata Allah ini. Nah, pertanyaan saya, dari mana kata Allah ini diambil? Ya. Ibrani, Yunani, semua tunjukkan sama saya. Dari Elohim kah, Theos kah, Kurios kah? Tunjukkan sama saya literasinya. Dari mana kata Allah ini diambil? Tunjukkan saya. Saya jelasin ya. Kata Allah yang ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sumbernya berbeda ya. Kata yang dari perjanjian lama itu diambil dari kata Elohim, yang dari perjanjian baru dari kata Theos. Salah bang, Elohim tidak bermakna ke Allah bang. Ya, oke. Elohim itu artinya Tuhan, bukan Allah. Baik. Nah, nanti saya jelasin. Walaupun saya ya termasuk orang yang paling tentang penggunaan kata Allah itu dalam Alkitab, ya. Dan beberapa teman juga mendorong lembaga Alkitab untuk mengganti kata Allah itu, karena ini udah menjadi polemik yang terlalu lama ya. Saya sepakat bahwa ada intrik, ada tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan oleh lembaga Alkitab Indonesia menyamakan sosok yang ketuhanannya Judaism dan Kristen menjadi sosok yang sama. Itu juga salah ya, makanya wajar umat Muslim bereaksi keras. Saya anggap wajar. Ya, saya sepakat kok, hapus saja nama Allah itu selesai, dan sekarang lagi digodok ya. Nah, saya tunjukin ya. Ini kitab Arabic Bible Al-Munjid ya. Ini Al-Munjid ini. Al-Munjid pada ini, Al-Munjid. Ini yang punya Kristen ya. Bukan Islam punya. Al-Munjid Arabic Bible Dictionary. Ini saya ambil satu-satunya dalamnya nih. Ini saya buktikan sama Anda. Nih. Ini Allah. Ini Allah katanya. Bacaannya ya. Tulisannya begini, bacaannya Allah. Ismu Khalik. Nama pribadi Sang Pencipta. Ya. Benar ya? Ini Allah. Ini sesembahan umat Islam. Ismu Khalik, nama Sang Pencipta. Ya, ini bukan punyanya Islam ya. Ini dari Al-Munjid ya, punyanya Arabic Bible Dictionary. Ini saya buktikan. Makanya saya bilang tadi, dari mana kata Allah ALLAH yang ada di perjanjian lama, perjanjian baru diambil. Kalau untuk orang Yahudi nggak pernah memakai kata Allah. Elohim dia pakai, atau Hasem. Yahudi tidak pernah menggunakan kata Allah. Cuma Kristen yang menggunakan kata Allah. Kalau Yahudi tidak pernah sekalipun memakai kata Allah. Tetap Hasem, Elohim. Enggak semua Kristen, tapi Kristen di Indonesia aja maksudnya gitu ya. Iya. Kristen Indonesia maksud saya. Kristen Indonesia. Di luar negeri Kristen nggak pernah menyebut kata Allah untuk Tuhannya. Ya, betul. Makanya memang bisa dipahami bahwa nama Allah yang dimaksud Kristen, kenapa Bang Raymond tadi bilang bukan nama, karena memang ya kesalahannya Lai memang betul, memang ada di situ, dan kita sepakat. Jadi kita nggak marah juga kalau disuruh hilangin nama Allah. Saya juga sekarang udah nggak pakai nama Allah, jadi saya selalu nyebut saya selalu teman Anda, Bang Aryo, kalau begitu. Oh ya, Elohim. Nah, kalau soal sejarahnya kan begini. Tadi tadi siang saya sempat singgung ini sama Mas Fandi bahwa memang Kristen pun sebenarnya harusnya menyembah Allah ya, tapi dalam pemahaman yang berbeda ya. Menyembah Allah itu maksudnya begini. Karena kata Allah itu dalam gini Bang, saya koreksi sedikit Bang. Allahnya L-nya cuma satu Bang, L-nya cuma satu. Kalau Anda mau menggunakan kata Allah juga, jangan L-nya double. Allah. Enggak. Gitu. Maksud saya begini, Allahnya Allah Islam. Ya, happy kan sekarang Allah Islam. Karena memang dalam Kristen sendiri kata Allah dalam Islam itu artinya yang maha tinggi ya. Jadi mengacu kepada Daniel 4 ayat 2 yang ditulis dalam Karamaik, ketika ditransliterasi menjadi Ibrani, yang tadinya Yon muncul menjadi Lah. Jadi tapi karena Aramaik memiliki dialek Aram Timur ya, jadi dia nggak mengenal kata al, kata sandangnya jadi il. Nah, il dalam Arab jadi al.
Itu bisa diperdebatkan ya, karena apakah maknanya sama atau berbeda. Tetapi sebenarnya Kristen boleh maksudnya boleh menyembah, bukan boleh, mestinya menyembah Allah jika menggunakan, jadi Allah itu harus proper name, bukan cuma jabatan, bukan cuma kata sandang, bukan cuma ya Allah itu nama sesembahan Kristen sebenarnya, dan Yesua adalah utusannya ya untuk mengajarkan Kristen menyembah kembali kepada Allah. Itu bahasan lain. Tapi secara etimologi kata El itu sebenarnya kata El dalam Yahudi secara piktografi itu digambarkan alefnya itu sebagai kepala lembu, lalu lamehnya itu sebagai tongkat. Jadi kata El itu sebenarnya artinya pemimpin atau gembala yang agung. Dan itu sebabnya kata El itu terderivasi menjadi sebuah sembahan ya. Sembahan akhirnya Tuhan atau gembala kita atau pemimpin kita, junjungan kita. Nah, itu kemudian terderivasi, tetapi nama itu dipertahankan sampai di Daniel tadi itu ternyata namanya memang Allah. Ya, kita bukan Yod-Heh-Vah-Heh. Nah, Yod-Heh-Vah-Heh itu dipercaya orang Yahudi sebagai, makanya saya minta Yahudi diundang kan, karena itu seolah nama Elohim adalah Yod-Heh-Vah-Heh, padahal enggak, namanya tetap Allah. Namanya enggak, salah bang. El dalam Elohim itu bukan selalu merujuk kepada Tuhan, tapi merujuk kepada kekuasaan. Bahkan Musa pun disebut Elohim, malaikat pun disebut Elohim. Oh enggak, ya. Maksudnya begini, makanya saya nggak bilang Elohim kan, saya bilang Allah kan. Nah ini yang koreksinya bang, orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhannya disebut Allah. Kalau Bang Aryo memakai kata Allah satu L, merujuk kepada original teksnya di dalam Mazmur 10:7 ya, Mazmur 10:7, Allah di sini nih ya, saya tampilkan buktinya. Itu artinya sumpah serapah. Ini original teks bang ya. Sumpah serapah artinya. Mazmur 10:7. Allah, bacanya Allah. Itu bukan nama Tuhan, tapi artinya sumpah serapah. Makanya saya nggak ke situ kan, saya gunakan Daniel 4 ayat 2. 4 ayat 2 itu telak banget, itu artinya yang maha tinggi. Sebenarnya sama dengan Elyon dalam bahasa Ibrani. Cuma karena ditulis dalam Aramaik, lalu ditransliterasi ulang, menjadi Allah. Ini menarik, menurut saya menarik. Justru ini membenarkan nama Tuhannya Islam. Sebenarnya harusnya didukung saya, karena ini membenarkan nama Tuhan Islam seharusnya dikenal sebagai Allah. Gitu loh maksudnya, bukan Yod-Heh-Vah-Heh. Karena Yod-Heh-Vah-Heh sebenarnya nama khusus diberikan kepada orang Yahudi sebagai juru selamat. Jadi namanya bukan Yod-Heh-Vah-Heh, itu nama khusus. Tapi namanya Yod-Heh-Vah-Heh bisa menjadi bisa disebut anak, artinya lini kedua dari Sang Maha Kuasa. Lalu ada penguasa khusus buat orang Israel. Nah, tapi dia tidak maha kuasa. Justru saya harusnya membela Islam sebenarnya. Nah, kekacauan ini kan sebenarnya bisa didiskusikan. Iya, karena gini loh Bang Aryo. Karena saya gini lah Bang Aryo. Saya kan berani berkata bahwa Yesus utusan, ya saya berani berkata itu Yesus Tuhan. Nah, kenapa menjadi Tuhan itu kan menjadi persoalan. Tapi kalau saya jelaskan dalam kapasitas saya sebagai Kristen nggak fair. Saya harus ikut memahami kitab Yahudi sesuai dengan tulisan-tulisan Yahudi gitu loh. Baru saya bisa jelas. Kalau enggak percuma. Saya pakai kekristenan nggak mampu ya. Kekristenan di semua perjanjian baru tidak pernah ada Tritunggal, tidak pernah ada Yesus adalah Tuhan, ya Yesus utusan. Jadi ya kita nggak bisa ngomong. Justru saya harus dijelaskan dengan tanah, baru bisa dapetin ruhnya kenapa Kristen menuhankan Yesus gitu. Kalau sekarang sulit Mas. Ini sama lain Bang Hasan, Bang Hasan, Bang Polopo. Ya, saya sudah undang ya Bang Billy sama Bang Yordan. Semoga salah satunya mungkin bisa ada yang hadir sebentar Bang ya. Kita teman-teman kalau ada yang lihat Bang Billy tolong diundang ke sini ya. Kebetulan ada teman Kristen yang minta dialog sama beliau. Kita 3 arah nanti. Muslim 1, Yahudi 1, dan Kristen silakan 2, enggak apa-apa. Bang Raymond sama Bang Ayo Jadi Pintar. Ya silakan Bang Hasan, lanjut. Bang Hasan.
Oi Bang Hasan. Bang Hasan, buka mute-nya Bang Hasan. Ini Bang Hasan gak lama saya baptis tenggelam ini nanti. Papa Lopo monitor Papa Lopo. Papa Lopo. Waalaikumsalam. Papa Lopo monitor. Nah, maju ke botak. Botak, maju botak. Apa itu nama? Aduh, saya juga sudah 10 tahun lalu, Pan. Waktu saya masih di Keramat Sentiong, itu sempat kita ke LI juga. Cuman nggak bisa. Kalau di sini, ini kepentingan nama Tuhan, itu nama Allah, itu memang tidak berat mereka. Karena itu menjadi salah satu metode untuk sosialisasi ajaran, gitu loh. Nah, coba dibayangkan, Pan ya. Kalau dipakai nama rujukan aslinya Theos, bubar barang itu, ya kan? Coba deh, kalau kita merujuk ke Elohim atau ke Hashem, itu kan lari ke Yahudi. Nah, sementara kalau kita merujuk ke asli, kitab yang asli kan itu Biblos itu kan dari Yunani. Nah, macam mana Tuhan di Indonesia kalau disebut Theos? Bubar lah barang itu. Nah, kan? Kita sih bisa gunakan Allah dari bahasa Aramaik sih sebenarnya. Iya ya, silakan aja Bang, silakan. Nah, cuman sudah pernah Bang, saya kan dulu di Sentiong lama itu ya, dekat dari Salemba. Itu pernah kita rujuk. Cuman ya di situ kan ada memang ya kepentingan di situ ya. Pertama masuknya juga Bible di Indonesia, kenapa dimasukkan istilah-istilah kayak semacam Rasul, Roh Kudus kan gitu. Seharusnya kan dia memakai original teks kayak Apostolus kan gitu, back to Holy Ghost kan gitu. Cuman kan aneh aja kan, makanya dimasukkan untuk kepentingan syiar seperti itu. Dan memang gini Bang, LA ini serba kewalahan. Dia mau pakai yang mana, sementara dia kan harus menaungi semua denom yang ada. Nah, ini di sini rancunya ini. Nah, contoh Bang ya, antara denom oneness dengan denom Tritunggal, konsep ketuhanan itu bagaimana mau disatukan dalam satu kitab. Nah, kan gitu. Nah, yang satu mengatakan Allah Bapa itu adalah Yesus sendiri, yang satu mengatakan bukan. Nah, ini bagaimana ini satu kitab mau dipecah gitu. Belum lagi kalau kita masuk ke denominasi lain. Jadi memang disinilah bingung juga LAI sebenarnya itu Pak. Bingung mereka. Itu saya sempat diskusi Pak dengan. Ini intermezzo aja ya Mas Palopo. Ya. Kita ini intermezzo aja Bang. Intermezzo aja begini, saya ngomong begini ya, Kristen kan ada di Indonesia 3,5 abad ya, 3,5 abad, Islam udah lebih dulu, dan sampai sekarang jumlah kita kan masih minoritas sangat kecil. Jadi sebenarnya nama Allah dalam Alkitab kita sebenarnya bukan ancaman terlalu besar lah buat Islam. Kita selama ini masih jadi minoritas, kasihanlah kita yang kecil ini nggak begitu signifikan juga kan, maksudnya pertumbuhannya. Jadi saya rasa kita mempersoalkan itu ya boleh, makanya ada beberapa dari kita juga sepakat bahwa itu dihilangkan aja, diganti dengan Allah mungkin lebih tepat. Tapi pun jika masih dipergunakan hingga sekarang, nggak signifikan juga kekuatan Kristen di Indonesia menurut saya. Jadi nggak menggoyahkan iman Islam lah sama sekali gitu. Ya, karena percuma juga walaupun itu dipenuhi intrik ya supaya dalam rangka syiar Kristen atau bahkan dalam tanda kutip kristenisasi, nggak berhasil juga kok ya. Kristen tetap minoritas dan kecil jumlahnya, nggak sampai 10%. Bukan itu maksudnya Bang, bukan itu maksudnya. Ini kan berbicara di ranah iman. Di ranah iman itu kan kita berbicara tentang sesuatu yang hidup yang akan datang. Bagaimana sesuatu ajaran yang notabene itu ajaran yang tidak sesuai itu diplesetkan gitu Bang. Kalau kami sebenarnya pernah diskusi Bang, kalau di Islam sendiri itu tidak masalah, silakan, tetapi jangan digeser makna. Contoh Rasul itu adalah orang-orang pilihan Tuhan yang harus dimuliakan dan diangkat dari akhlak-akhlak yang mulia. Nah gitu contoh ya, Rasul ya. Jadi tingkat itu di atas Nabi, ya kan? Artinya seseorang yang diberi kitab oleh Allah untuk disiarkan itu Rasul.
Nah, datang teman Kristen mengambil Rasul itu diamuradulkan, diambillah orang-orang yang tidak jelas, notabene dari mana dimasukkan. Nah itu contoh seperti itu bang. Nah, contoh ketika kita masukkan Allah, silakan please, tapi ditempatkan pada posisinya, jangan direndahkan karena Allah itu maha tinggi. Nah ini di sini yang sebenarnya permasalahannya bang, menggeser makna yang sebenarnya gitu loh. Ketika contoh mukjizat, nah itu kan mukjizat sesuatu hal yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia pilihannya. Ini digeser makna gitu. Contoh-contoh seperti itu bang, Rohul Kudus. Nah kalau di dalam Islam Rohul Kudus itu kan artinya kami mengartikan itu adalah Jibril, panglima malaikat lah istilahnya. Nah ketika ada yang mengambil lalu digeserkan maknanya, ini kira-kira seperti itu bang, silakan. Ya, yang saya coba pahami dari LAI kan memang sulit ya. Pertama, Indonesia memang kosakatanya banyak dipengaruhi oleh Arab, Sanskerta dan itu. Jadi mungkin agar mudah dipahami ya, menyerap kata Arab yang lebih dulu ada dan dipahami oleh orang-orang yang beragama akan lebih mudah. Saya rasa itu sih alasan utamanya ya, nggak ada intrik untuk kristenisasi sebenarnya mungkin, tapi ya memang menjadi salah ya. Saya akui bahwa banyak Kristen juga yang menempatkan Yesus adalah Allah gitu kan, misalnya gitu kan, karena Yesus adalah sembahan, misalnya sembahan orang Kristen, ini menjadi kacau balau memang. Ya kita lihatlah pasti ada kemajuan ya, kemajuan dinamika Kristenan kan lumayan. Nah, sekarang sebenarnya udah ada Pak Alkitab yang benar-benar menghilangkan kata Allah dan menempatkan kata Elohim dan Yahweh pada tempatnya. Udah ada sekarang. Tapi ya itu masih dianggap bukan Kristen yang arus utama ya. Jadi tapi pelan-pelan saya yakin akan ada pergerakan yang disepakati oleh keseluruhan Kristen bahwa ya nama Allah memang milik Islam dan kita menggunakan nama lain ya Yesus aja gitu sebagai, dan jabatannya sebagai Allah itu nggak persoalan. Islam nggak mungkin marah ya. Ini kan persoalannya kalau Yesus adalah Allah itu pasti bikin geram karena Yesus disamakan dengan Allah gitu. Saya paham itu. Tapi bersabarlah ya. Baguslah diskusi ini terus mengemuka, jangan jadi yang tabu, tapi juga tidak menimbulkan perpecahan yang tetap kita adem-adem ayam aja ya. Kita marah-marahnya di online aja lah gitu. Nggak masalah. Ya. Palingnya kita aja bang ya yang di dunia seperti ini. Kalau kita di dunia nyata sih toleransi sangat menjaga tentang. Saya percaya itu, ya. Saya percaya. Makanya saya bilang saya banyak kok. Ya saya punya keluarga juga masih Muslim, 2 haji, 2 hajah. Saya masih punya kakak yang, maksudnya kita juga keluarga toleran. Bukan toleran kenapa? Karena ibu saya istri keempat. Jadi ya saya. Mantap. Ya kita nggak ada masalah walaupun tegang-tegang kalau ngomong soal agama tegang, besok-besok kan kita makan bareng lagi. Dia ya nggak masalah lah perbedaan ini. Papa Lopo, saya salut loh sama Bang Ayo Jadi Pintar ini, pemahamannya soal Islam ini lumayan mendalam, lumayan banyak Papa Lopo. Ya tapi saya nggak menggunakan itu untuk menyerang apalagi mempertanyakan seolah-olah saya nggak mau gitu. Nggak mau memperbandingkan, saya juga nggak mau. Ya kayak tadi kan saya lihat soal hadis gitu nggak penting buat saya ditanyain hadis tentang Aisyah itu karena memang niatnya menyerang, saya nggak suka yang kayak gitu-gitu. Ya saya belajar itu hanya untuk diri saya, ya untuk dipahami oleh saya aja. Tapi saya bersedia menjawab ketika ada yang bertanya tentang kekristenan yang saya pahami. Tapi saya tidak akan pernah bertanya atau mempertanyakan Islam. Itu bukan kapasitas saya. Gitu. Ya. Makanya sempat kemarin juga ya kemarin apa tadi malam ya? Bang Fandi ya, kita membahas masalah Tuhan itu ya sama Neplos ya, masalah kata Tuhan ya tadi malam kalau nggak salah tadi malam. Saya setuju juga itu cara pandang Neplos seperti itu. Tidak salah ketika Yesus itu disebut sebagai Tuhan, itu cakep juga sih, saya agak setuju juga. Tapi ada alasan kan, asal Tuhan ini ditempatkan kepada makhluk, ya kan? Nah, cuman ketika Allah itu tidak boleh, karena itu Allah itu bukan segala. Saya setuju itu.
Artinya sesuatu bisa dikatakan Tuhan, kayak pohon boleh, silahkan ya kan. Artinya kita orang boleh menuhankan pohon, orang boleh menuhankan apa, itu jatuhnya ke makhluk. Cakep juga itu Bang Nekros itu. Jadi tidak salah teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun itu dikatakan Tuhan tapi diganti H. Tapi kalau merujuk ke akar kata Melayu ya memang iya. Artinya penguasa kan. Setuju juga sih saya itu. Ya, saya sampaikan hal yang sama juga tadi pagi kalau nggak salah. Pemisahan antara Tuhan dan Allah gitu kan. Jadi memang Tuhan itu ya dalam kemanusiaannya ya sebagai junjungan aja. Saya menempatkan Yesus sebagai junjungan atau gembala agung aja gitu. Ya gembala para makhluk gitu. Betul. Gitu. Jadi dan saya nggak ada masalah disebut utusan. Nah, kan tinggal bagaimana Yesus itu dipercaya sebagai sang pencipta juga. Sebagian Kristen kan berkata itu karena Yesus berasal dari sang firman gitu kan. Itu kan juga persoalan yang harus dijelasin sebagai orang Kristen. Saya menjelaskan kepada Muslim, tapi saya nggak bisa menjelaskan dari Alkitab karena berbenturan nanti sama kepercayaan Judaism. Apakah saya Judaism sepakat dengan apa yang saya jelaskan? Kan nggak mungkin. Orang Yahudi lebih paham kan kitabnya, makanya saya ingin menjelaskan itu sambil berdiskusi ringan dengan orang Yahudi. Itu nantilah gitu. Tapi kalau dalam hal ini saya nggak ada masalah disebut, bahkan saya nggak menganggap hinaan ya ketika dibilang bahwa Tuhan saya lahir dari vagina, itu nggak ada masalah buat saya karena faktanya Yesus lahir dari vagina perempuan. Jadi buat saya udah cukup dewasa untuk menyadari hal-hal yang seperti itu ke orang wanita kan gitu. Gak ada masalah buat saya dan nggak merasa terhina juga. Dan bahkan ketika dibilang Yesus terkutuk, ya Yesus memang terkutuk. Jadi tetapi siapa Yesus di hati saya kan itu yang berbeda gitu ya. Jadi ya saya rasa mungkin next kali ya Bang Fandi kalau ada Billy. Gini Bang Ayu Jadi Pintar. Ini kan ada Bang Ayu Jadi Pintar sudah pernah dialog sama Bang Zuma. Udah pernah. Tapi kayaknya nggak berakhir ya. Maksudnya kurang kondusif ya saat itu. Oh waktu itu siap. Ya itu. Mana di Komal siapa Bang? Komal siapa Bang? Kayaknya di sahabat Bang Zuma ya. Jadi. Oh sahabat Bang Zuma. Tapi nggak kondusif karena ya itu terlalu banyak. Makanya saya sempat bicara sama Billy juga. Saya itu di Komalnya Laskar Kristus. Lalu kemarin juga saya bicara sama Ardi, sama Bang Billy, Ardi. Saya gitu, tapi ya nggak kondusif karena terlalu banyak orang yang ikut campur gitu. Jadi ya saya lebih suka yang santai-santai begini aja. Nanti ini kan saya sudah undang beliau itu mau ke sini rencana Bang Ayu Jadi Pintar. Mungkin bisa dialog santai lah sama beliau berdua. Yang lain tidak ada yang campur kalau Bang Zuma yang dialog. Kalau di sini ya. Makanya saya tahan tadi Nyong Ambon tadi biar jangan dulu turun biar bisa dialog sama Bang Zuma. Hitung-hitung edukasi ya buat teman-teman Muslim dan Kristen di bawah yang nonton, yang menyimak. Nanti kita dialog santai sebentar. Insya Allah sedikit lagi beliau main ke sini. Biar bisa ini ya sharing-sharing ya Bang Ayu Jadi Pintar supaya sama-sama belajar semua di bawah yang nonton kan begitu. Gimana Bang? Ya boleh aja, tapi nanti saya masuk lagi kasih tahu aja. Ini saya kalau mau online, ini saya harus ngumpet di toilet. Karena istri saya lagi nonton Korea. Oh siap. Jadi saya kalau selama di sini saya harus nongkrong di toilet ini supaya siap. Baik. Boleh nanti undang saya lagi, saya selalu on gitu. Iya oke. Kalau bisa di Bang Ayu Jadi Pintar standby begitu. Stay akunnya di sini enggak apa-apa. Nanti kalau ini Abang tengok saja dulu sambil melihat toh. Kalau sudah naik Bang Zumanya, Abang silakan buka mic baru ngomong kan begitu. Stay aja di sini akunnya, ya. Oke. Ya. Nanti saya panggil, Abang kan pasti dengar, pasti pegang handphonenya ya kan? Ya. Silakan lanjut. Stay aja. Ya. Begitu. Silakan Pak Palopo. Ini soal kuis yang kita selenggarakan nanti alumni Palopo, gimana? Kita adakan 2 sesi kan? Season pertama H-2, terus season kedua H-1. Karena begini, kalau kita selenggarakan 1 kali di H-1
Satu, takutnya kita begadang, tidak tidur, ya kan? Kita tidak sholat id nanti. Bagaimana Pak Palopo? Alumni silakan. Tergantung Bapak Lopo Muhammadiyah apa pemerintah. Oh iya, terima kasih. Iya. Maksudnya bagaimana? Bagaimana? Iya, kita Itu diselenggarakan 2 hari, dibagi 2 hari. Pak Palopo cari tempat tenang dulu, noise sekali soalnya Pak Palopo. Di kamar ini pada ngumpul anak-anak. Oh iya. Iya, pada minta duit THR belum dikirim sama bos alumni, gue bilang gitu ya. Saya keluar dulu. Siap. Ya diatur aja baiknya. Memang sih bagusnya sih memang dua kali. Kalau itu panjang loh itu. Kalau berapa peserta? 10 peserta. Makanya saya bilang kalau 1 malam panjang, kita ke malaman. Kita ndak tidur nanti. Atau diubah, jangan banyak-banyak pertanyaan, 3 aja. Kalau bisa jawab 3 semuanya, dapatlah 500 kan? Enggak apa-apa 5 Pak. Kalau cuma 2 ya 200. Enggak apa-apa 5 orang, ya kan? H-2 5 orang, biar kita jangan terlalu cepat juga selesai, jangan terlalu lama selesai begitu, tengah-tengah lah, ya kan? Oh gitu. Kan cepat itu kalau kita bertanya ke teman-teman muslim, ya kan? Pertanyaannya kan yang mudah, ada yang sedang, kan seperti itu. Oh gitu. Iyalah boleh juga. Jam 9 lah ya. Iya, jam 9 waktu mulai gitu. Iya, Bang Salomo naik Bang Salomo. Janganlah yang susah-susah, yang gampang saja toh. Iya, pertanyaannya gampang-gampang saja. Gampang, nggak usah kristologi lah, gampang aja. Bang Salomo naik Bang Salomo. Misalnya yang basic gimana, aja lah. Yang muslim saja atau dengan teman-teman Kristen lagi? Gimana? Muslim aja. Muslim aja, oke. Muslim aja barangkali. Yang Kristen termalam gue mau jadi host di Colby. Oh gitu. Gimana? Alumni? Di roomnya Colby gue mau jadi host, bikin kuis termalam. Colby siapa? Colby Oten. Yang mana ya? Nanti gue kasih lihat nanti. Macam-macam kau ini. Itu namanya amal ma'ruf jalur kuis. Amal jalur kuis. Kayaknya nggak kena deh kalau kau beramal ke situ. Nggak kena. Iyalah, kalau kajiannya tidak kena itu. Apa? Langsung bagi infak aja ke masjid. Selesai barang itu. Enggak, soalnya masih banyak panti asuhan, masih banyak yang tidak mampu. Tetangga kau lihat itu, tengok dulu tetangga kau. Oh iya, siap. Pasti lah, tetangga nomor 1. Nah, ada tetangga namanya dari apa? Inisial P, inisial F. Iya. Itu mah nomor 1. Gini pandai, Bang Alumni. Panitia ini kalau bisa H-4. H-4 duluan gitu. Iya dong, masa bikin kue pas malam lebaran, gimana sih bos? Kalau bisa, ini usul ya gak? Kalau bisa. Nggak bisa lagi kayaknya Pak Palopo sudah pernah dapat dia. Ya kalau misalkan kita 3 Pak Palopo 1 lah, karena sudah pernah dapat. Sakarep mulah kan. Misalnya lain hitungannya tuh gila loh. Sakarep mulah. Gua numpuk lu, upi gua. Numpuk banyak lah. Ya atur aja lah yang baik. Kalau enggak gue ganti akun. Mungkin kalau bisa Pak Palopo, kita isi juga untuk teman-teman Kristen 1-2 orang lah begitu. Kita selipkan 1-2 orang, ya kan? Kan hari raya Idul Fitri ini kita jadikan juga sebagai untuk memperkuat toleransi.
sesama apa ya, kalau bisa 2 begitu, 8 Muslim 2-nya Kristen. Gimana menurut Papa Lopo? Kalau saya biar Muslim semua aja dulu, nanti momennya kan ya, lain lagi ya kan, lain lagi lah itu. Kalau ini kan khusus berbagi Ramadan berkah. Oke, baik. Karena memang dari awal kan sudah sering kita selenggarakan itu teman-teman Kristen yang paling banyak, ya kan? Ya, Sekarang mungkin waktunya Islam. ya gitu. Mas Fandi kira-kira ada yang ditanyain ke tentang kekristenannya? Kalau saya Bang, kalau soal kekristenan sedikit banyak kan saya sudah paham ya, bahwa kan kita mestinya punya dasar dalam memahami sesuatu, ya kan? Nah, kalau berbicara Bible, saya punya dasar itu di dalam Matius 22 nomor 37. Apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, serta dengan segenap akal budimu. Artinya, ketika kita hendak mengimani sesuatu, mengetahui sesuatu, mengenal sesuatu, kita harus menggunakan akal. Sepakat tidak Bang Ayah jadi pintar? Ya. Dari dalil yang saya bacakan tadi, Matius 22 nomor 37. Nah, kita harus menggunakan akal kita, otak kita untuk memahami sesuatu, mengenal sesuatu. Nah, kalau berbicara Bible, menurut saya di dalam Bible itu kan mestinya ada otoritas tertinggi yang harus kita dengarkan ucapannya. Sepakat tidak Bang? Ya. Nah, berdasarkan pemahaman saya, otoritas tertinggi yang harus kita dengarkan ucapannya adalah Yeshua HaMashiach sendiri. Ya. Oke. Nah, ketika Yesus berkata, "Aku adalah utusan." Nah, ketika kita menyelidiki utusan yang dimaksud dalam Bible ini apa, ketika kita buka Yohanes 3 nomor 34, kita menemukan bahwa utusan itu adalah penyampai firman, maka itu yang saya imani. Ternyata Yeshua HaMashiach ini adalah seorang utusan Tuhan. Dia adalah penyampai firman. Dan dia juga mengatakan bahwa sebab segala firman yang engkau sampaikan ya Bapa telah kuterima. Dan aku telah menyampaikannya kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa aku berasal dari kamu. Kamu yang mengutus aku. Kan seperti itu Bang. Jadi cara saya memahami itu menggunakan dasar di dalam Bible sendiri. Memang sangat mudah kalau menurut saya Bible. Silakan Bang. Baik, ada persoalan utama kenapa Yesus mengulang-ulang menyatakan bahwa dirinya utusan, ya. Persoalannya orang Yahudi di sana nggak percaya dan bahkan menganggap itu sebagai sebuah hujatan. Nah, itu yang harus dipahami kenapa jika Yesus mengakui utusan, tetapi itu seperti dianggap menghujat, gitu. Nah, apa dong makna utusan di situ? Itu yang saya mau tanyakan juga kepada Billy, kenapa orang Yahudi, karena Yesus kan nggak pernah eksplisit mengaku sebagai Mesias, nggak pernah. Dia hanya mengakui sebagai Mesias itu satu kali ketika dia ada di sinagoga membacakan Yesaya 61, dan saat itu juga dia digiring dari atas tebing karena dianggap menghujat, dia mau dilempar ke tebing. Itu kan hukum orang-orang Yahudi kalau menemukan seorang penghujat atau enggak dilemparin batu, ya. Tetapi sejak saat itu Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Mesias. Tapi di kesempatan lain ketika dia bisa berada di sumur di daerah orang-orang Samaria, dia berkata, "Akulah dia." Maksudnya dialah Mesias yang dijanjikan. Tapi nggak secara umum diketahui. Tetapi yang aneh, yang mengherankan adalah gelombang penolakan terhadap Yesus itu sudah ada di antara kalangan Yahudi, bahkan para rabi, ya, termasuk golongan golongan Farisi dan Saduki. Ini mengherankan di tengah fakta bahwa Yesus adalah rabi, tetapi dia ditolak sebagai utusan, gitu. Nah, apa makna utusan di situ? Itu juga yang saya mau tanyakan kepada Billy. Apakah utusan itu bisa dimaknai sebagai titisan Tuhan, ya? Menurut nubuatan bahwa Mesias itu bukan hanya seorang raja, tetapi adalah Elohim sendiri yang menjadi manusia. Ini yang harus diperdebatkan dengan Judaism. Mengapa Yesus waktu dia ngomong supaya orang-orang Israel tahu bahwa aku adalah utusan. Sederhana itu Yesus ngomong, ya Yesus utusan, tapi kok orang nggak percaya. Sekarang kalau Yesus ngomong ke umat Islam, saya utusan, pasti percaya dong orang utusan. Tapi kalau Yesus ngomong, saya
Tuhan, ya pasti nggak percaya. Tapi kalau yang utusan Tuhan, pasti percayalah. Apalagi memang ada teks yang menyatakan itu. Tapi persoalannya orang Yahudi nggak percaya loh Mas Fandi saat itu. Menolak keras bahwa Yesus itu utusan Allah. Karena apa? Ada apa dengan makna utusan yang disandang, yang diucapkan oleh Yesus itu? Nah itu yang... Ya, kalau di dalam Yahudi ya, yang kita pahami, yang kami pahami dalam Islam itu Bang, memang mereka itu kan orang-orang terpilih ya. Tetapi itu hampir semua nabi itu mereka kejar, mau dihakimi ya. Mereka seperti Isa alaihissalam itu kan mereka kejar, mau dihabisi begitu. Nah, kalau kita mengacu pada beberapa dalil ya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu, kami beberapa kali menemukan bahwa memang Bani Israel ini memang orang-orang yang dipilih, umat terpilih ya waktu itu ya. Tetapi karena mereka bebal, tegar tengkuk, pokoknya semualah di sana mereka yang tidak baik menurut pandangan kami. Nah, makanya itu waktu hadirnya Nabi Muhammad, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu tidak di Bani Israel lagi. Seperti itu Bang. Nah kan jelas juga di dalam Bible itu Bang. Di dalam Al-Quran Nur Karim pun dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diutus untuk Bani Israel. Di dalam Bible juga dinyatakan bahwa Yesua HaMasyiah itu hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kan seperti itu Bang. Bukan Betul. bukan untuk Bani Indonesia, Bani Amerika, Bani Afrika, dan Bani-Bani yang lain. Kan seperti itu Bang. Mudah sekali sih memahaminya. Silakan Bang. Nah betul, persoalannya kenapa umat Yahudi menolak gitu loh. apa alasan mereka menolak, itu yang saya ingin tanya. Ini juga perlu Gitu loh. silakan Pak Polopo. Iya, izin sedikit Pak. Ayo. Nah, inilah Bang. Sebenarnya ini misteri. Ini barang ini tentang kelahiran Yesus HaMasyiah itu Bang, atau dikenal dengan Yesus. Ini sangat misteri di atas segala misteri. Kenapa saya bilang begitu Bang ya? Di kalangan Yahudi, ketika ada seorang perempuan yang melahirkan tanpa ayah, itu bagaimana hukumannya Bang? Itu satu poinnya ya. Nah, apakah ada di dalam Alkitab atau Bible itu sendiri menceritakan tentang solusi Yesus ini supaya dia terbebas dari jeratan hukum-hukum Taurat? Nah, contoh, dia kan punya ayah siapa? Suami daripada Bunda Maria ini kan Yusuf ya. Nah, diceritakan di situ kan hanya bertunangan. Nah, konsekuensi bertunangan ketika melahirkan, artinya gini Bang, kalau dia bertunangan berarti kan belum nikah, betul? Tetapi kalau dia nikah, hancur lagi reputasi Maria, berarti dia tidak suci. Nah sekarang gini pertanyaan Bang, di kalangan Yahudi dia meyakini apa? Sewaktu Yesus lahir itu dia sudah menikah dengan Maria atau belum? Nah ini ada dua nih, maju kena mundur kena. Kalau dia menikah berarti sudah tidak suci. Kalau dia tidak menikah dikatakan anak haram. Nah, apakah ajaran Yahudi bagaimana Bang? Seorang wanita yang tanpa ayah melahirkan seorang anak. Begitu Bang. Tapi kalau dalam Islam agak jelas, dia punya kisah kan, ketika dia masih bayi dia bersaksi, dia berkata kan ada mujizat. Nah ini bagaimana ini menjelaskan ini Abang Ayub ini? Silakan. Ya, gini, kalau kita membaca kisah itu dari Injil, maka sudah terbentuk sebuah kronologi kan. Tetapi apa yang dipahami oleh Yahudi tidak begitu. Ya, waktu Yesus tampil pertama kali melayani, ya tidak ada yang tahu sejarah Yesus itu lahir dari seorang perawan apa nggak ada yang tahu. Ya, itu nggak ada yang tahu. Makanya Yesus berhasil menjadi rabi, ya, artinya melalui proses sekolah di Midras dan sebagainya. Nah, ketika dia mengajar di sinagog sampai dia bisa membacakan ayat dari Yesaya 61, itu berarti dia memiliki kewenangan sebagai ustadz ya, sebagai pengajar. Artinya nggak ada penolakan terhadap itu.
Tetapi ketika dia mengajar di, misalnya ketika dia mengajar di bukit tentang kebahagiaan, ucapan bahagia itu, dia sama sekali nggak ada satu orang Yahudi pun yang menolak ajaran itu, bahkan mereka takjub dengan pengajarannya. Tetapi ketika datang pada sebuah pengakuan bahwa dia utusan, justru menjadi dianggap hujatan. Itu yang saya ingin Dikit dulu bang, aja jadi pintar. Kalau menurut abang, Yesus Hamasiah dan Isa alaihissalam ini sama tidak? Oknum yang sama tidak, bang? Oh ya, saya nggak bisa bilang nggak sama, tetapi memiliki banyak kesamaan. Jadi ya saya anggap sama saja kan. Iya benar, kan hanya cerita yang berbeda ya, story yang Ya, berbeda. cerita yang berbeda. Kedua Mengacu kepada oknum yang sama, ya mengacu. Dan saya gini, ini kan saya paham. Sedikit dulu bang, sedikit. Kalau di dalam Islam itu bang, Isa alaihissalam itu ketika lahir tanpa seorang ayah biologis ya, waktu itu langsung ada penolakan keras oleh kaum Yahudi waktu itu. Kenapa? Karena dia tidak ditahu bapaknya siapa. Seperti itu bang. Betul. Makanya dia penolakan dari awal di situ. Nah setelah ada kisahnya sih, jelas itu kisahnya. Ya. Nantilah saya hafal di surat Maryam itu kan akhirnya Isa waktu masih bayi menyaksikan tentang diri bahwa aku adalah utusan. Jadi, nah persoalannya begini, apakah Yahudi umat saat itu di tengah ditemukannya sebuah subjek hukum bahwa ada seorang wanita tanpa suami hamil, ya, lalu apakah hukumnya? Kan harusnya dirajam, ya. Tapi ketika dia kan telah menyingkir dulu ya, waktu itu Maria menyingkir, waktu dia melahirkan si anak itu sendiri yang bersaksi. Nah, akhirnya selesai masalahnya bahwa Yahudi memiliki jawaban gitu kan. Aku adalah hamba Allah kan, hamba Allah dan aku utusannya. Dia memberikan kitab suci. Nah, serta merta percaya apa enggak? Ya faktanya Yesus Isa dalam Quran pun sepertinya mengalami banyak penolakan dari Yahudi kan. Ya, saya nggak tahu, saya nggak paham banget ya. Tapi yang di Kristen sih nggak ada penolakan. Yesua nggak ditolak sama dia, tapi dia ditolak ketika dia menyatakan bahwa dirinya adalah utusan. Dia ditolak. Makanya sampai dia berdoa aja di Yohanes 17 ayat 3 itu kan dia berdoa menegangkan ke langit di hadapan orang-orang Yahudi, supaya harapannya apa? Supaya mereka percaya engkau satu-satunya Allah dan aku adalah utusan gitu. Jadi mereka tuh nggak percaya Yesus itu utusan gitu. Persoalannya itu. Nah itu yang saya mau tanyakan, apa makna utusan di situ sehingga Yahudi kalau menolak sih kan apa susahnya dia terima? Orang waktu Isa berbicara aku adalah hamba Allah, ya masih bayi, mereka bisa percaya, ini nggak percaya gitu loh. Gini Pak, kalau Yahudi meyakini bahwa utusan Tuhan atau nabi-nabi itu harusnya dari ya sendiri kan, sementara kan Isa itu nggak ada, dari ibunya, jalur ibunya. Sementara kalau Yahudi kan harus ngambil dari bapaknya. Itu kendala salah satu, itu sangat udah lama. Itu bicara soal mesianik sih ya, itu betul. Tapi kalau soal rabi dia nggak perlu ada apa? Rabi bahaya lagi bang, seorang rabi Yahudi itu harus menikah. Syarat. Maksudnya gini, keberadaan Yesua menjadi seorang rabi itu tidak ada penolakan, ya. Terbukti dia berbicara di sinagoga, ya. Tapi soal dia mengaku Mesias pasti ditolak. Ya, saya sendiri sepakat dengan memahami perasaan Yahudi kenapa ada orang yang mengaku Mesias walaupun tidak memenuhi syarat mesianik gitu kan. Nah, tetapi ya, saya merasa bersyukur karena Islam ada di pihak Kristen mengakui Yesus Mesias. Jadi kita menang nih. 2 lawan 1. Sebenarnya sih nggak apa-apa bang, mau gelarnya apa, yang penting dia kan penyampai pesan. Nah, cuman kalau disandar, salah satu gelar yang disandarkan kepada Yesua Mesias itu adalah rabi, itu nggak bisa fatal itu, karena seorang rabi ya itu tadi dia harus mempunyai keturunan istri itu loh. Nah sementara kalau kita merujuk kepada Yesus sendiri, kalau kita membaca story-nya kan nggak ada, berarti gugur di situ. Kalau kita merujuk kepada hukum Yahudi, walau bisa ya. Itu makanya yang saya ingin tanyakan kepada orang Yahudi yang mempelajari kitab Yahudi, apa sih dasar penolakan kepada Yesus? Pertama itu, apakah dia saat mengakui sebagai Mesias atau ketika dia menjadi seorang rabi atau dia mengakui sebagai utusan? Apakah sespesial itu makna utusan dalam Judaism gitu sehingga dia menolak? Apalagi
mengaku Mesias. Nah, Mesias ini nggak sesederhana yang dipahami oleh Kristen dan Islam juga. Mesias ini bukan cuma seorang raja, tetapi Mesias itu kalau merujuk pada nubuatan-nubuatan itu Yahweh sendiri yang menyelamatkan bangsa Israel. Artinya ada kesan bahwa Elohim menjelma menjadi manusia dan menyelamatkan Israel itu. Nah, itulah persoalan kenapa Yesus kalau sampai ngaku Mesias harus ditolak gitu loh. Ini yang harus dipertanyakan sebenarnya. Jadi kalau cuma ngaku utusan, ya Yesus ngaku utusan, tetapi ada apa di balik pengakuan itu? Apakah ada makna lain yang begitu spesial dengan kata utusan itu sehingga orang Yahudi nggak percaya gitu loh. Ya itu tadi Bang, salah satunya itu tadi Bang, itu artinya dari mana? Kalau mau dilihat silsilahnya dia nggak bisa untuk menjadi Mesias, karena kan Mesias itu harus dari keturunan ayahnya kan gitu, dari bapaknya. Betul. Nah, sementara Yesus kan nggak ada bapak, dia mau ngikut mana ke ibu, nggak boleh. Betul. Nggak boleh. Tapi kan saya berterima kasih sama Islam. Islam membela Kristen dengan menyematkan gelar Mesias kepada Isa kan gitu. Berarti Islam sendiri mengakui, Islam sebagai penjemurna mengasih tahu lagi sama Yahudi, dia benar-benar Mesias loh, gitu loh. Jadi kan ini asik kalau kita bicara ini 3 parti gitu, 3 parti. Dari mana istilah Mesias itu bisa disematkan? Apakah yang dipahami Islam adalah hanya sang pengusap atau atau Mesias yang dipahami oleh Judaism? Nah, Mesias yang dipahami Kristen itu apa? Kristen juga kadang-kadang suka teriak-teriak, oh Yesus Mesias apa, tanpa paham Mesias ini apa? Apa yang diurapi sebagai apa? Apakah sebagai imam, sebagai raja, sebagai malik ya, sebagai femeleh, atau sebagai imam, atau sebagai apa? Apakah sebagai nabi yang dijanjikan sesuai Ulangan? Jadi ini yang memang pertanyaan-pertanyaan besar. Kalau terjawab sebenarnya kelak kita nggak ada masalah lagi karena semakin jelas gitu. Iya. Karena kalau di Islam itu simpel Bang. Tentang siapa sih Nabi Isa? Nabi, Rasul, sudah selesai kan? Nah, cuman kalau kita lari ke teman-teman Kristen, perdebatan antara Mesias, Rabi, Imam, apa segala macam kan? Nah itu kalau Islam tegas udah dia Nabi, Betul. Rasul. Selesai di situ. Kalau betul. Cuma kan ada anomali. Kalau dia seorang nabi biasa atau rasul biasa, dia tidak perlu muncul dari sebuah anomali kejadian biologis, yaitu tadi parthenogenesis tadi ya, lahir tanpa ayah gitu. Sespesial itu Isa sampai harus dilahirkan tanpa sperma gitu. Ada apa? Tujuannya apa sih Allah mengutus Isa yang hanya berfungsi sebagai nabi dan rasul, tetapi kelahirannya disebut sebuah anomali yang berbeda dengan yang lain. Nah, itu kan harus dijelaskan juga. Gitu. Jadi itu dasar Kristen banyak yang kegeeran ya. Saya nggak bilang gitu, nggak bilang salah, kegeeran bahwa oh iya karena dia lahir nggak ada ibu bapak dia jadi Tuhan. Nah, itu makanya Muslim pasti balas wah itu Adam nggak ada ibu bapak malah bisa jadi, ya itu kan menjadi ngaco. Padahal harusnya spektrumnya dibikin luas. Nah, harus dipahami kenapa sih sampai ada kejadian bahwa seorang nabi dilahirkan dari perawan gitu. Apakah ini terkait dengan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama? Lalu pernubuatan itu tentang apa sih? Nubuatan tentang apa? Apakah lahir seorang nabi aja atau seorang Mesias? Mesias itu dalam pemandangan Yahudi apa? Apakah Tuhan yang menjadi manusia atau manusia biasa yang menjadi raja gitu? Itu yang menarik nanti akan terbuka semua kalau ada pihak Yahudi yang lebih paham tentang kitabnya ya gitu. Iya. Kalau Yahudi sendiri Pak, pemahamannya nggak ada tentang Yesus sampai sekarang kan dia masih menunggu Mesias itu, nggak ada mereka, dia kan masih menunggu Bang. Betul. Ya, jadi tidak usah kita larikan ke sana, pasti tidak mungkin ada, pasti mereka mengingkari. Bahkan memang Al-Quran sendiri walaupun mungkin walau bisawab di dalam kitab mereka itu sudah diadakan gitu ya tentang nubuatan-nubuatan, tapi kan mereka ini itulah ahli kitab ini kan membolak-balikkan fakta gitu. Makanya di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan ya tentang itu. Mereka mengingkari Allah ya, mereka mengingkari perkataan-perkataan Allah. Salah satunya mungkin walau bisawab tentang nubuatan lahirnya Mesias ini, Nabi ini, termasuk Nabi Isa alaihissalam, begitu loh.
Nah, mengapa dia potong di situ? Karena kalau dia melihat nanti kan suatu aib gitu loh, aib bagi mereka bahwa kok ada Mesias nggak ada orang tuanya, kan mereka nggak yakin hal-hal seperti itu kan. Makanya dibuanglah ini walau alam ya tentang mungkin tentang nubuatan. Tapi kalau kita lihat Bang, mereka tidak mengaku tidak ada nubuatan di dalam PL Tanak ataupun apa ya, nggak ada tentang Yesus itu. Coba aja nanti Pak, kalau ada ya Billy kan. Ya. Mereka nggak mengaku itu. Gitu. Tempat sih beberapa sesi saya bicara sama Billy itu memang ada nubuatan itu, tetapi merujuk kepada Daud yang reinkarnasi ya. Betul. Sesuai dengan Yeremia 30 ayat 9 ya, dia. Ya. Tapi ada itu menjadi problem dengan nubuatan-nubuatan lainnya. Itu yang pengen saya kembali memperjelas kemarin kurang kondusif. Jadi ya ribut nggak jelas gitu ya. Terlalu banyak orang yang terlibat. Nah, tapi itu gini, sebenarnya kan ini terkait ya, Islam, Kristen, Judaism itu terkait. Sebenarnya kalau ini sudah terbuka, kita akan menjadi lebih lebih terbuka satu sama lain gitu. Jadi Kristen juga nggak banyak yang sumbu pendek, yang yang memaksakan kehendaknya. Misalnya kayak saya juga tegur beberapa Kristen yang melulu menyatakan bahwa Yesus datang itu untuk menebus dosa. Itu sempit sekali kan, menebus dosa, jadi akhirnya jadi bahan ejekan gitu. Jadi harus dipahami. Nah itu saya mau bicara itu dengan orang-orang yang kompeten, seperti orang-orang Yahudi ya, seperti Mas Palopo ini dari pihak Islam, atau Bang Juma siapa boleh gitu, supaya ini lebih jelas. Yang saya ingin kedepankan adalah kenapa ada anomali kelahiran secara biologis jika fungsinya hanya diutus sebagai nabi aja gitu, isi Isa ini ya, yaitu Yesus ini. Dan kalau Yahudi nggak percaya soal kelahiran tanpa ayah atau parthenogenesis, tapi kan kita berdua sama-sama sepakat Yesus dan Isa dilahirkan tanpa campur tangan sperma sang ayah gitu. Ini kan anomali dalam biologi. Nah, apa maknanya menurut Islam dan Kristen? Nah, apa maknanya menurut Yahudi? Saya rasa mungkin nanti ya kali ya, supaya lebih seru. Ya, pembahasannya jangan sekarang gitu. Karena nggak pincang nih kalau nggak ada Yahudinya nih gitu loh. Saya ngomong gitu nanti disangka disangka klaim sepihak gitu. Follow ya akunnya Bang Ayo ya. Ya? Saya follow akunnya, ya. Oh iya ya, saya follow back nanti. Bisa sharing. Cuman memang kalau di pihak keyahudian sendiri memang nggak sama sekali memang tidak mengakui kan gitu. Jadi agak sulit juga Yahudi ini kan tegar tengkuk dia. Sampai sebegitu kerasnya Allah mengutus nabinya tanpa di Bunda Maria itu ya, mereka tetap tidak mengakui gitu loh. Gitu, disitulah ketegar tengkuknya kan. Nah bayangkan Pak, pada zaman itu ya, mari kita ini aja, berpikir akal sehat aja Bang. Ketika kelahiran Maria itu, ini kita berada di dalam posisi itu ya, di dalam keadaan itu. Seperti apa kira-kira goncangan orang-orang di sekitar situ Pak, ketika Maria melahirkan tanpa suami. Nah kan gitu, ke Yahudi kan keras. Kalau saya begitu aja Bang, bagaimana? Tidak semudah itu tuh dia berkembang, pasti dia dikucilkan, pasti itu satu. Kehidupannya pasti dikucilkan dan dia tidak mungkin berada di lingkungan orang-orang Yudaism, karena Yudaism ini kan keras dia aturannya Bang, keras. Nah itu kalau saya berpikir ke situ Bang. Iya, maksudnya kenapa Allah menciptakan situasi seperti itu, di mana ingin menjadikan seorang nabi tapi melalui kelahiran yang anomali gitu kan, jadi persoalan gitu kan. Nah kalau ini sudah tingkat tasawuf ini Bang, nggak sampai ke sana, saya butuhnya marifat itu. Nah kita bisa mendikte Allah kalau begitu Bang, bahaya. Saya nggak akan lari ke sana Bang. Makanya ini saya coba saya nggak akan lari ke sana Bang. Apakah kitab Yahudi merekam catatan-catatan mengenai ini gitu, adanya kelahiran seorang anak dari gadis gitu kan. Sebenarnya saya pengen mencoba itu. Nah Yahudi sebenarnya udah menolak, tidak ada. Bahkan Yesaya 9 ayat 6 itu tidak bicara soal Yesus gitu. Fine gitu. Dibuang semua mereka. Bahkan bayangkan di kitab mereka aja, bayangkan Yesus itu sampai dibuang ke dirajam begitu kan, dirajam sampai mati malah di kitab mereka itu. Bahkan dikisahkan bahwa Yesus itu sendiri dipanggang di kotoran apa di mana, itu kan sangat menghinakan mereka itu kan.
kalau kita mau bicara tentang Yesus ya. Ya cuman makanya Al-Quran datang untuk mengklarifikasi kisah-kisah yang dia diyakini bahwa setiap utusan Tuhan itu tidak mungkin seperti itu. Pastilah dimuliakan kan. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab Yahudi, waduh parah itu Yesus itu Pak. Begitu. Makanya saya juga agak bingung Bang ketika ada di dalam Bible itu sendiri dikatakan saya akan meminta kepada Bapa seseorang. Nah, ini yang lama saya kaji nih Pak. Ini perkataan Yesus, apakah memang ini tanda-tanda untuk kedatangan seseorang, tapi dia dilarikannya kan ke roh kebenaran. Nah ini sebenarnya saya cari Pak. Saya akan meminta kepada Bapa seseorang. Nah ini kan ada Pak ya, betul? Ya, seorang penolong yang lain ya. Seorang penolong yang lain. Nah itu satu poin, itu satu yang saya cari Pak. Terus ada lagi di ayat lain, roh kebenaran itu tidak akan datang sebelum aku pergi. Nah itu. Nah kalau kita merujuk kepada Roh Kudus sudah muncul waktu saat pembaptisan. Ah ini, nah di sini ini bias barang ini Bang. Ini saya lagi pelajari di situ Bang. Kenapa bisa sampai teman-teman Kristen larikan ke Roh Kudus? Ya, karena itu tadi ya sudah ada benteng yang dibangun ya. Kristen sendiri sudah ada membangun benteng, terutama melihat begitu pesatnya Islam. Ya, Islam kan baru ada 700 tahun setelah Kristen, tapi Islam berhasil menjadi agama besar juga di dunia. Ini juga ya itu tadi yang saya maksud ya, membuat insecure orang Kristen ya. Itu saya juga nggak tahu kenapa. Saya sih nggak ada masalah kalau Islam jadi mayoritas di dunia, nggak ada masalah. Jadi persoalannya nggak di situ ya, nggak soal menang-menangan gitu. Nah, Kristen membangun tembok itu sama, makanya saya bilang sama seperti Judaism membangun tembok apapun asal bukan Yeshua gitu, asal apapun bukan Yesus gitu. Pokoknya semua nubuatan ini bukan Yesus gitu, walaupun it's so obvious is about Jesus tapi tidak buat Yesus. Makanya saya kemarin sempat bicara, oh ini bukan Yesus, ini tentang Daud. Oh ini tentang Abraham gitu kan, padahal itu mengacu kepada yang lebih tinggi daripada Daud. Tapi itulah tembok yang dibangun. Nah, Kristen juga membangun tembok itu sih, Pak. Kalau mau tahu ya, tembok bahwa di luar Kristen ya Islam memang tidak diperhitungkan. Fakta bagaimana agama yang bukan dari Tuhan ya bisa melaju pesat menjadi agama yang dipeluk oleh miliaran manusia di bumi. Ya harusnya Kristen ya lihat dari situ aja. Kalau memang bukan kebenaran kan nggak mungkin gitu kan. Semua agama yang nggak benar pasti udah punah gitu. Ya, jadi saya sih orangnya nggak dalam kapasitas bersaing sama Islam. Saya sih oke, Islam saya ya karena ya mungkin saya keluarga banyak yang Muslim juga ya. Betul. Saya lihat kasih tapi begini Pak Rio. Saya oke, kita aja ke dalam sedikit ya, diskusi nggak apa-apa. Ini saya secara pribadi aja Pak. Apakah Pak Rio yakin bahwa di dunia ini ada banyak agama dan banyak Tuhan? Artinya Allah ya, pencipta langit dan bumi ya. Saya lebih ke situ Bang Ayo. Mohon diulang, agak putus-putus tadi. Iya, maaf Bang Ayo. Apakah Anda percaya bahwa di dunia ini ada banyak sang pencipta langit dan bumi Pak? Tuhan sang pencipta langit dan bumi itu. Dan agama. Waduh. Sinyal saya lagi jelek banget nih kayaknya. Iya, jadi gini Bang, kalau kami di Islam kan tegas ya. Agama di dunia itu ya satu aja, ya Islam itu yang diridhoi, dan yang patut kita sembah adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Satu. Yang lain nggak ada yang benar. Gitu loh. Ya. Ini kalau Islam tegas Bang. Nah, menurut pandangan Bang Ayo, apakah mungkin di dunia ini ada satu Tuhan, dua Tuhan, tiga Tuhan, empat Tuhan, lima Tuhan? Dan agama yang menuhankan Tuhan-Tuhan lain. Nah, kira-kira gimana menurut Anda gitu loh? Apakah pandangan Anda gimana? Benar atau tidak? Silakan Bang. Ya, Tuhan dalam pemahaman sesuatu yang dipuja ya bisa jadi banyak. Tetapi Tuhan yang benar yang menciptakan semesta ini ya cuma satu. Gitu aja kan, gampang jawabnya. Ah itu. Nah mari kita cari Bang Ayo, siapa yang satu ini kan gitu. Kan cakep ya kan. Maksud saya ke situ Bang. Makanya agama juga saya tidak yakin agama itu banyak. Nggak yakin. Saya agama pasti satu. Karena kalau dia banyak Bang, pasti bentrokan.
Nah, bagaimana Tuhan menurunkan hukum? Nggak mungkin lah. Di sana boleh, di sini tidak. Di sini tidak, nggak seperti itu. Hukum Tuhan itu berlaku secara universal, kan gitu. Nggak mungkin di sana ini begini, kamu di sini begini, kamu di sini begini, nggak. Makanya saya yakin bahwa Tuhan itu menurut agama ataupun ajaran ya satu aja gitu. Tapi berkesinambungan sesuai kondisi. Saya yakin itu karena Allah Maha Tahu, Tuhan Maha Tahu.